حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil jabbaril qahhar, alhamdulillahil ghaffar sattar, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibadil kiram, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa asallahu subhanahu wa ta'ala an yataqabbala minna wa minkum jami'a a'malina wa an yaj'alana umratan maqbulah wa ziyaratana ziyaratan mutaqabbalah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa, berkumpul di tempat ini bersama rombongan jamaah umroh di Travel Arafah. Dan di sini ada orang tua kita, ustaz kita, pembimbing kita, ada Habib Syukri, Syekh Syahab, ada Habib Taufik, ada Ustaz Sulaiman yang selalu setia menemani kita semua. Mudah-mudahan insya Allah pulang dari tanah suci ini semuanya mendapatkan umroh yang mabrur. Dikabulkan segala hajatnya, dimudahkan segala kesulitannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya sendiri kemarin tidak sendiri, saya didampingi sebelah kanan saya. Ini Tuan Guru Haji Mahfud Amin. Sebelahnya lagi Tuan Guru Mawardi. Beliau berdua berasal dari Lombok, dari NTB, tapi sudah puluhan tahun tinggal di Mekah ini dan selalu setia mendampingi kita. Yang di ujung sana itu Ustadz Abdul Hakim, asal dari Jakarta, juga sudah lama tinggal di Mekah. Dan alhamdulillah beliau inilah yang selama ini selalu mendampingi saya menerima tamu atau keliling ziarah umroh kemana saja. Mudah-mudahan insyaallah para guru, para ustadz kita, baik dari Travel Arafahnya maupun yang mendampingi sayanya, semuanya senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ya ikhwan, untuk menyingkat waktu langsung saja, karena Anda semua ini adalah jamaah umroh, saya ingin mengajak bagaimana kita mengambil hikmah dari setiap langkah manasik umroh yang kita kerjakan, supaya kita betul-betul memahami, mengambil iktibar dan mengerti kenapa dalam pelaksanaan ibadah umroh kita kok harus melakukan ini, harus melakukan itu, ada makna apa di balik itu semua. Mudah-mudahan dengan demikian kita lebih bisa meresapi dan lebih bisa memaknai daripada manasik umroh yang kita laksanakan. Insya Allah. Kita mulai dari yang pertama ya ikhwan. Pada saat kita melaksanakan umroh, tentu kita dianjurkan untuk berangkat dari miqat. Biasanya di miqat atau sebelum kita ke miqat, kita sudah bersih diri. Nah, kita mandi sunnah ihram. Setelah itu kita setelah mandi sunnah ihram, kita memakai pakaian ihram. Kemudian kita sholat 2 rakaat sunnah ihram. Itu yang kita lakukan sebelum kita menancapkan niat. Artinya sebagai muqaddimah, sebagai pengantar untuk kita masuk ke dalam ihram untuk berumroh. Nah, yang ingin saya ajak di sini untuk mengambil iktibar adalah manakala kita tanggalkan pakaian kita untuk melakukan mandi sunnah ihram, sebetulnya yang kita tanggalkan bukan sekedar pakaian zahir kita, bukan sekedar baju, celana, kaos yang kita pakai, tapi sebetulnya yang kita tanggalkan itu adalah
pakaian kemungkaran, pakaian kemaksiatan yang kita bawa dari negeri kita. Karena siapa di antara kita tidak berdosa? Semua kita bawa dosa, semua kita bawa kesalahan dari kita punya negeri. Justru dengan ibadah umrah kita berharap kepada Allah agar dosa kita dihapuskan. Jadi sebetulnya pada saat kita membuka pakaian kita itu merupakan ikrar kepada Allah bahwa kita menanggalkan pakaian kemungkaran, pakaian kemaksiatan, pakaian kedurjanaan, pakaian kedurhakaan, semua kita tanggalkan dengan niat kita ingin kembali ke jalan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, begitu kita mandi sunat ihram, tatkala kita saat siram kita punya badan dengan air untuk berbersih diri, sebetulnya yang kita bersihkan bukan sekedar kotoran yang ada di badan kita, bukan sekedar daki-daki atau keringat-keringat yang ada di tubuh kita, tapi lebih daripada itu, sebetulnya kita sedang membersihkan segala noda kotoran maksiat yang kita bawa dari negeri kita, ya Allah. Artinya begitu kita mandi sunat ihram itu kita tangkapkan harapan kepada Allah, ya Rabb, agar setiap tetes dari air yang kita gunakan untuk mandi ihram tadi dengan izin Allah membersihkan seluruh noda kotoran maksiat yang kita bawa dari negeri kita. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kemudian berikutnya, setelah itu kita laksanakan, kita memakai pakaian, selesai mandi kita memakai pakaian ihram. Nah, khusus untuk laki-laki kita tahu pakaiannya ini khusus spesial, 2 lembar kain yang tidak berjahit, yang satu berfungsi sebagai kainnya, isarnya untuk menutup aurat, yaitu dari mulai pusar sampai ke lutut. Yang satu lagi digunakan untuk rida, untuk selendangnya digunakan untuk menutup bagian atas tubuh. Yang jelas pakaian itu sangat sederhana, bahkan di bawah sederhana, sekedar 2 helai kain, nggak ada tanda-tanda kemewahan dunia, nggak ada tanda gemerlap dunia, bahkan tidak berjahit sama sekali, ya Wah. Nah, ini sebetulnya apa pelajaran yang bisa kita ambil? Jadi setelah kita tanggalkan pakaian kemungkaran, kita bersihkan diri kita dari segala noda-noda maksiat dan kemungkaran, maka begitu kita memakai pakaian ihram, baik laki-laki maupun perempuan, sebetulnya kita sedang berikrar kepada Allah, ya Allah, setelah aku tanggalkan pakaian kemungkaran dan kemaksiatan, setelah aku dengan izinmu ya Rabb membersihkan segala noda kotoran maksiat yang ada di tubuhku ini, maka mulai hari ini ya Allah, aku tidak akan lagi memakai pakaian kecuali memakai pakaian takwa kepada Engkau. Nah, Allah sendiri mengamanatkan kepada segenap orang yang beriman, saudara, untuk apa? Fatazawwadu, untuk kita itu berbekal, fa inna khairaz zadid taqwa, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Nah, jangan lupa tuh, bahkan di ayat yang lainnya Allah nyatakan wa libasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu adalah pakaian yang terbaik. Jadi pada saat bapak ibu memakai pakaian ihram, itu sebetulnya ikrar. Ya Allah, mulai hari ini, mulai saat ini, aku nggak pakai lagi baju maksiat, aku nggak pakai lagi baju kemungkaran, aku akan pakai pakaian takwa kepada Engkau ya Allah. Pakaian kesucian, pakaian kebersihan, pakaian kehormatan. Makanya kan pakaian ihram baik laki-laki maupun perempuan nggak boleh sembarangan. Pakaiannya mesti suci, pakaiannya mesti bersih, pakaiannya mesti betul-betul menutup aurat. Nah, jadi artinya apa? Itu melambangkan bahwa yang kita pakai betul-betul pakaian kemuliaan, pakaian kesucian, pakaian kebersihan. Itu sebagai pertanda dan ikrar kita kepada Allah. Mulai saat itu kita akan memakai pakaian takwa, insya Allah. Jadi setiap manasik yang Bapak Ibu lakukan itu ada makna, bukan tidak ada makna. Ikrar demi ikrar kita lakukan kepada Allah. Sekarang kita lanjut. Setelah selesai itu semua, nah, kemudian kita sholat 2 rakaat sunat ihram, dan setelah itu masuklah kita kepada niat ihram. Baik kita niat dengan membaca labbaik Allahumma umrata, atau kita baca nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah, jadi begitu kita masuk tangkapkan niat, masuk ke dalam ibadah ihram
untuk umroh saudara, maka berlakulah larangan ihram, muharramatul ihram. Apa saja muharramatul ihram? Nah, kita tahu tidak boleh pakai wewangian, tidak boleh cukur atau cabut rambut, tidak boleh potong kuku, nah, tidak boleh khusus yang laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, saudara. Ada larangan-larangan, ada larangan-larangan. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan di sini, saudara, apa makna semua itu? Maknanya, manakala seseorang itu sudah berikrar untuk memakai pakaian takwa, dia harus membuktikan diri kepada Allah bahwa dia siap kapan saja untuk meninggalkan kesenangan dunia, gemerlap dunia demi ketakwaannya kepada Allah. Gunting kuku, saudara, kemudian cabut rambut, saudara, ini semua sebagai pertanda daripada kehidupan duniawinya. Orang berhias diri, orang merapihkan diri, itu semua urusan dunia ya kawan. Begitu juga orang memakai pakaian yang berjahit, laki nggak boleh memakai pakaian berjahit, saudara. Nah, karena pakaian berjahit itu bagi laki-laki juga bagian daripada gemerlap kehidupan dunia. Jadi di sini ada ikrar, ada simbol-simbol yang kita lakukan bahwa dengan kita menancapkan niat ihram, saudara, berarti kita berikrar di hadapan Allah bahwa untuk bertakwa kepada Allah kita siap meninggalkan kesenangan duniawiyah. Apakah itu berupa bersolek diri, berhias diri, apakah itu berupa segala macam perhiasan kehidupan dan duniawiyah, saudara, kita siap tinggalkan itu semua. Nah, ikrar kesiapan semacam ini penting. Jadi mana mungkin kita bisa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kalau kita tidak siap meninggalkan kesenangan dunia, saudara. Karena untuk bertakwa kepada Allah pasti kita dituntut untuk berkorban, untuk meninggalkan kesenangan dunia, untuk menjaga diri daripada godaan dunia dan hawa nafsu, saudara. Nah, karena itu sekali lagi bahwa ketika Anda masang niat itu bukan sembarangan. Itu adalah ikrar kita kepada Allah. Ya Allah, nah, untuk aku memakai pakaian takwa, aku siap ya Allah untuk meninggalkan kesenangan dunia, untuk melepaskan gemerlap dunia, untuk menjaga ketakwaanku kepada insya Allah. Nah, dari situ barulah kita bertalbiyah, memperbanyak talbiyah sambil menuju ke Al-Masjidil Haram untuk melakukan tawaf. Jadi kita pada saat kita memperbanyak talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu perbanyak, baca itu perbanyak sampai kita ada di hadapan Ka'bah ya. Nah, jadi labbaik ini tidak lain dan tidak bukan adalah ikrar pengakuan kita kepada Allah bahwa kita datang hanya untuk memenuhi panggilan Allah. Jadi kita datang umroh ini bukan untuk shopping, bukan buat jalan-jalan, bukan untuk urusan dunia, bukan. Nah, jadi kita ini, saudara, melakukan umroh di kota suci ini tujuan kita hanya satu, memenuhi panggilan Allah, saudara. Nah, makanya kenapa diulang-ulang? Nah, supaya dengan mengulang talbiyah tadi kita menjaga hati kita, menjaga niat kita, supaya niat kita nggak belok. Nah, jangan niatnya buat dunia, buat shopping, buat jalan-jalan, cuma buat sekedar tamasya, buat wisata, enggak. Niatnya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, setelah itu kita melakukan tawaf. Nah, tawaf ini harus kita lakukan karena dia termasuk rukun umroh. Nah, jadi umrohnya tidak sah kalau tidak ada tawaf. Nah, mari kita lihat ada apa dengan tawaf. Perhatikan baik-baik. Pada saat kita melakukan tawaf, kita putari Ka'bah 7 kali putaran. Dan Ka'bah harus selalu berada di sebelah kiri kita. Jangan kita membelakangi Ka'bah, jangan juga badan kita menghadap Ka'bah, saudara, kecuali wajah kita menghadap Ka'bah dengan sebagian badan boleh. Tapi langkah kita jangan menghadap Ka'bah. Langkah kita juga jangan membelakangi Ka'bah. Langkah kita tetap tertuju ke depan. Nah, tapi kalau kita punya wajah melihat ke Ka'bah, sedikit badan boleh, tapi langkah tetap ke depan. Nggak boleh langkahnya ke arah Ka'bah atau membelakangi Ka'bah. Nah, saya tidak mau cerita panjang lebar soal syarat-syarat tawaf, tapi ada yang menarik. Pada saat kita tawaf, Allah sedang mendidik kita semua.
Kita perhatikan kanan kiri kita, depan belakang kita, itu macam-macam manusia ada di sekitar kita. Manusia yang datang dari berbagai negeri dengan berbagai macam suku, bangsa, budaya, warna kulit, bahasa, macam-macam. Begitu juga itu manusia yang ada di sekitar kita, beda-beda mazhabnya, beda-beda alirannya. Tapi semua, walaupun beda suku bangsa, walaupun beda warna kulit, walaupun beda bahasa, walaupun beda mazhabnya, tapi langkahnya semua sama, 7 kali putaran. Saudara, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, dan semuanya juga sama arah putarnya, gak ada yang ngelawan arahnya. Semua muternya sama, gak ada muter berbalik, gak ada ya. Nah, terus kita muter bersama-sama dengan seluruh daripada saudara-saudara kita datang dari berbagai dunia. Dan hal lain lagi yang perlu kita perhatikan, saat itu nggak ada beda. Apalagi kalau ibu lihat kaum lelakinya, semuanya pakai pakaian ihram, nggak ada beda mana pejabat, mana yang rakyat, mana yang kiai, mana yang santri, mana yang kaya, mana yang miskin, sama. Semua memakai pakaian ihram yang tidak berjahit. Nah, artinya apa? Di sini kita sedang dididik oleh Allah. Ada tarbiyatun ilahiyah, ada pendidikan ilahi. Artinya melalui tawaf kita sedang dididik oleh Allah. Satu, agar kita menanggalkan pakaian perpecahan di antara kita, pakaian perseteruan, pakaian perselisihan. Dan dengan tawaf kita dididik untuk mengenakan pakaian persatuan dan persaudaraan. Jadi tawaf itu mendidik kita. Kau lihat tuh saudara-saudaramu dari berbagai negeri, lihat tuh kanan, lihat kiri, semua langkahnya sama, semua satu, semua baca zikirnya, baca doanya. Coba lihat semua. Artinya apa? Mulai saat ini kau harus berikhlas, tanggalkan itu pakaian perpecahan, buang itu yang namanya pakaian perseteruan dan perselisihan, ganti dengan pakaian persaudaraan dan persatuan. Gak sampai di situ, tawaf juga mendidik kita. Apa yang kita dididik? Tanggalkan pakaian kesombongan dan ketakaburan. Karena dengan kau tawaf, kau lihat semua sama. Yang ulama, yang santri, yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang rakyat, nggak ada yang lebih di sini. Semua sama, saudara, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Tanggalkan pakaian kesombongan, gantilah dengan pakaian tawadhu, dengan pakaian yang rendah hati, dengan pakaian yang bisa saling menghormati, saling menyayangi di antara umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Dan sampai di situ ada lagi kita dididik dengan tawaf. Kau lihat, walaupun kau berbeda-beda mazhab, walaupun kau berbeda-beda aliran, walaupun kau berbeda-beda suku bangsa, tapi di dalam bergerak menuju ridha Allah, semua harus satu langkah untuk mengelilingi satu titik, yaitu Ka'bah. Ka'bah itu titik sebagai simbol persatuan, simbol persaudaraan, sekaligus merupakan satu titik tujuan kita, yaitu ridha Allah. Jadi artinya walaupun kita berbeda-beda, tapi tetap semua mesti punya tujuan yang sama, yaitu ridha Allah. Kita boleh berbeda langkahnya, kita boleh berbeda mazhabnya, kita boleh berbeda pemikirannya, tapi dalam menuju ridha Allah kita nggak boleh beda, ya ikhwan. Dalam mencari ridha Allah kita nggak boleh beda, ya ikhwan. Nah, makanya apa? Makanya kita punya langkah sama, semua mazhab, semuanya sama, sama-sama 7 langkah, sama-sama Ka'bahnya ada di sebelah kiri, saudara. Subhanallah. Jadi tawaf itu adalah madrasah yang mendidik kita bagaimana menjunjung tinggi persaudaraan, persatuan, persamaan di antara umat Islam, saudara. Enggak sampai di situ, saudara, juga mendidik kita agar kita memperbaiki niat kita. Walaupun kita berbeda cara, tapi tetap tujuannya harus sama, yaitu menggapai ridha Allah. Subhanallah. Kira-kira jelas tidak, Bu? Bapak semua jelas? Nah, jadi bukan sembarangan itu kita tawaf, kita lagi dididik oleh Allah. Itu ada makna. Baik, selesai tawaf, saudara, kita sholat 2 rakaat sunnah tawaf, saudara. Yang afdal tentu di hadapan Multazam. Tapi karena enggak senantiasa kita dapatkan tempat tersebut, Masjidil Haram sering adat, sudah enggak apa-apa, kita sholat di bagian mana saja dari dalam Masjidil Haram. Nah, yang ingin saya ceritakan di sini, selesai kita dididik sedemikian rupa, kemudian kita sholat 2 rakaat, mohon kepada Allah apa yang kita kehendaki, kita dianjurkan untuk minum air
Zam-zam. Saya mau bicara sekarang minum air Zam-zam. Air Zam-zam ini adalah air mukjizat, bukan sembarang air. Air Zam-zam ini adalah air yang dimuliakan oleh Allah, air yang disucikan oleh Allah. Air Zam-zam itu bukan sekedar lambang kebersihan, tapi juga merupakan lambang kesucian. Nah, tatkala kita minum air Zam-zam, saudara, kita ambil airnya. Tatkala kita minum air Zam-zam, memandang ke Ka'bah, minum air Zam-zamnya, saudara, sebetulnya saat itu kita sedang dididik oleh Allah. Kita diminta untuk berikrar, ya Allah, untuk memakai pakaian takwa kepada Engkau, untuk memakai pakaian persatuan dan persaudaraan, untuk memakai pakaian persamaan di antara umat Islam. Ya Allah, ya Allah, tentu itu semua akan sulit aku wujudkan kalau makan dan minumku masih dari yang haram. Maka itu ya Allah, dengan meminum air Zam-zam yang suci ini, aku berikrar bahwa mulai hari ini, mulai saat ini, tidak ada lagi yang masuk ke mulutku, melewati tenggorokan dan kerongkonganku, bersemayam di dalam perutku, kecuali makanan dan minuman yang halal. Jadi waktu kita minum air Zam-zam itu bukan sembarang minum. Artinya itu ikrar kita kepada Allah, kalau kita mulai saat itu nggak bakal minum lagi yang haram, nggak bakal makan lagi yang haram. Kenapa saudara? Kenapa Pak? Kenapa Bu? Orang kalau makan minum yang haram sulit dia bersatu. Orang kalau makan minum yang haram sulit dia bersaudara. Orang kalau makan minum yang haram sulit dia mengakui persamaan di antara manusia. Orang kalau memakan dan meminum yang haram, saudara, sulit diajak untuk berjuang untuk takwa kepada Allah. Orang kalau makan dan minumnya haram, sulit diajak berjuang untuk menegakkan kalimat Allah, saudara. Nah, termasuk diri kita deh semua. Kalau kita makan minum haram, sulit. Mau ibadah malas, mau sholat malas, mau puasa malas, mau beramal baik malas. Kenapa? Karena tubuh kita tumbuh dari gizi yang haram. Makanya hati-hati. Jadi waktu kita minum itu, saudara, itu sebetulnya ikrar kita. Dan kita mohon pertolongan kepada Allah. Supaya apa? Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa bita'atika an maksiatik. Ya Allah, bantu aku ya Allah, tolong aku, jaga aku ya Allah dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram ya Allah. Minta. Nah, jadi kalau kita tahu diri kita lemah, kita nggak mampu, minta pertolongan Allah supaya ke depan ini nggak ada lagi yang haram menempel dalam kehidupan kita, insya Allah. Nah, begitu juga bapak-bapak, hati-hati Pak. Kalau kita masih makan istri dari yang haram, jangan mimpi istrinya akan setia. Jangan mimpi istrinya jadi istri soleha. Kalau kita ngasih makan anak ibu dengan yang haram, jangan mimpi anak ibu akan jadi anak soleha, anak yang taat kepada kedua orang tua. Jangan. Kalau bapak ibu mau punya anak yang taat kepada kedua orang tua, yang nurut sama kedua orang tua, jangan kasih makan yang haram. Itu kunci. Nah, begitu juga bapak kalau mau dapat istri yang setia, cinta sama bapak, jaga harta bapak di rumah, setia, tidak khianat, jangan kasih makan yang haram. Ini yang haram ini, makanan haram itu merusak akhlak, merusak ruh, merusak batin, merusak daripada karakter dan perilaku. Jadi itu, begitu juga buat diri kita. Buat diri kita sendiri, kalau kita mau gampang ibadah, jangan makan yang haram. Banyak orang bertanya, Ustaz, Kiai, Habib, bagaimana sih supaya sholat malamnya gampang, puasanya gampang, ibadahnya gampang? Bagaimana sih supaya ibadahnya kita semangat? Syarat yang pertama adalah jauhkan yang haram ya Allah. Nah, begitu juga anak-anak kita suka nanya, bagaimana sih Bapak, Ibu, Ustaz, supaya belajar nih gampang ngapalnya, Al-Quran gampang ngapalnya, kalau sekolah tuh enak ngapalnya. Maka syaratnya jangan makan yang haram. Jadi kalau udah makan yang haram, belajar susah, nyari rezeki susah, mau hidup tenang susah. Karena yang haram itu merusak daripada jiwa kita, merusak rohani kita, dan merusak daripada kehidupan kita. Na'udzubillah min dzalik. Makanya saat ibadah umrah, saat kita minum air Zam-zam, saudara, ikrarkan kepada Allah sambil mohon pertolongan. Ya Allah, mulai hari ini ya Allah, aku tahu ya Allah, kalau aku mau menegakkan kalimatku, aku mau bela agamamu, aku mau bertakwa kepada Engkau, sulit aku lakukan kalau aku tidak melepaskan diri dari yang haram. Maka itu mulai hari ini ya Allah, mulai saat ini aku minum ini air kemuliaan, air kesucian, air mukjizat ya Allah.
berikan aku kekuatan agar mulai hari ini tidak ada lagi makanan dan minuman yang lewat kerongkonganku masuk bersemayam dalam perutku kecuali yang halal, insya Allah. Nah baik, selesai itu masuklah kita ke bagian yang terakhir, yaitu sa'i. Sebelum tahalul nanti yang terakhir. Sebelum terakhir ini sa'i dulu. Kita menuju Bukit Sofa. Nah, di Bukit Sofa kita mulailah untuk melakukan sa'i. Kita berangkat ke Marwah 1. Dari Marwah balik lagi ke Sofa dihitung 2. Dari Sofa balik lagi ke Marwah jadi 3. Itu terus kita lakukan sampai hitungan ke-7. Nah, sebetulnya ada apa di Sofa dan Marwah? Kita disuruh mundar-mandir, ada apa sih? Ini kalau nggak ada maknanya, saudara, jadi kayak main-mainan ini. Ini hati-hati, sa'i itu bukan ibadah sembarangan. Sa'i itu bukan kita lagi bersandiwara bersenda gurau. Sa'i itu bukan kita lagi main-mainan, saudara. Kalau main-mainan sekedar jalan kanan kiri, saudara, di rumah di Palembang juga kita bisa jalan. Dari rumah ke pasar, bolak-balik kita juga bisa. Kenapa mesti jalan di sini, saudara? Kita bisa jalan di Palembang, kita bisa jalan dari rumah ke pasar. Kenapa mesti di sini kita jalan seperti itu, saudara? Nah, maka itu ini bukan jalan sembarangan, ini jalan ibadah, dan ini merupakan jalan tarbiyah, pendidikan dari Allah. Artinya pendidikan bagaimana? Belajar dari pengalaman Siti Hajar alaihas salam, saudara. Bagaimana beliau itu, ini kan adanya sa'i, ini kan tampak jelas daripada Siti Hajar. Pada saat bayinya saudara sudah kehabisan susu, saudara nangis, haus, saudara, sang ibu mencari air. Kemudian dari kejauhan dia lihat, oh air itu ada di Bukit Sofa. Berlarilah dia ke Bukit Sofa. Ternyata sampai di Bukit Sofa hanya Fata Morgana. Fata Morgana itu maksudnya, Bu, kalau ada cahaya matahari berkilauan di atas batu atau di atas aspal, itu dari jauh kelihatan kayak genangan air, itu Fata Morgana. Tapi begitu kita datang, saudara, sampai di tempat tersebut ternyata airnya tidak ada. Kira-kira jelas ya, Bu? Itu namanya apa? Fata Morgana. Nah, sekarang mari kita lihat. Begitu sampai di Bukit Sofa ternyata Fata Morgana, airnya tidak ada. Tapi Siti Hajar tidak putus asa. Dia lihat ke sekelilingnya, di mana lagi ada air. Ternyata begitu lihat dari kejauhan di Bukit Marwah ada Fata Morgana. Dia kejar ke Bukit Marwah. Tidak putus asa. Saudara, ada harapan di Bukit Marwah. Beliau berangkat ke Bukit Marwah. Sudah begitu sampai di Bukit Marwah, ternyata lagi-lagi Fata Morgana. Sementara anaknya ini bayi, saudara, Nabi Ismail terus depan Ka'bah lagi menangis. Saudara, nggak ada air saat itu. Ka'bah saat itu, saudara, belum ada penduduk di sana. Belum ada penduduk, saudara. Dan Nabi Ibrahim pun ketika itu belum bangun Ka'bah, belum dibangun ulang, saudara. Masih pada pasir, bebatuan, tidak ada penduduk, tidak ada perkebunan, saudara. Jadi Siti Hajar dengan bayinya ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah. Wah, kalau bukan perintah Allah, Siti Hajar nggak mau ditinggal, saudara. Hanya begitu mau ditinggal di suaminya, Nabi Ibrahim katakan kepada Siti Hajar, dia istri, wahai istriku, engkau cukup di sini, jangan kau punya anak, aku akan tinggalkan. Sudah, Siti Hajar nggak protes dulu, nanya, wahai suamiku, ini perintah Allah atau kemauan? Itu pertanyaannya. Kalau ini perintah Allah, aku terima. Karena kalau Allah yang perintahkan, pasti Allah yang jagakan. Tapi kalau ini kemauanmu, nggak bisa. Enak betul suami mau meninggalkan istrinya di padang pasir sama bayi, sudah. Sebagai istri dia tuntut hak. Nggak boleh kau tinggalkan aku sebagai istrimu, nggak boleh kau tinggalkan anakku, nggak boleh kau telantarkan. Makanya aku tanya sekarang, ini perintah Allah atau kemauan? Akhirnya Nabi Ibrahim menyampaikan ini adalah perintah Allah. Begitu dengan perintah Allah, tenang hatinya. Pergi silakan wahai suamiku. Kalau Allah yang sudah perintah, pasti Allah yang menjaga kamu. Subhanallah. Ini istri solehah yang bertakwa kepada Allah. Nggak takut dari tinggal, cuma berdua, saudara. Cuma berdua, Siti Hajar sama anaknya. Berduaan di tengah padang pasir, saudara. Nggak ada penduduk, nggak ada perkebunan. Nah ini yang kita lihat saat ini, saudara. Nah kemudian apa yang terjadi setelah itu? Siti Hajar mencari air di Sofa nggak ada, di Marwah nggak ada. Begitu di Marwah, dia lihat lagi sekitarnya kelilingnya gunung semua, saudara.
Mana nih ada air kira-kira? Aku duduk sana apa di sana. Tahu-tahu matanya tertuju ke Bukit Safa lagi. Bukit Safa yang tadi dia datang kan kelihatan ada air, ternyata nggak ada. Sekarang kelihatan ada air lagi. Balik lagi beliau ke Bukit Safa, saudara. Jadi nggak putus asa. Pokoknya di mana ada harapan, saudara, maka beliau tuju itu harapan. Ternyata begitu sampai Bukit Safa, itu juga fata morgana airnya tidak ada, saudara. Nah, sudah berapa kali itu, Bu? Nah, sudah 2 tuh, dari Safa, Marwah, dari Marwah ke Safa. Begitu, tapi dalam hal ini walaupun baru 2 kali balik, tapi sudah 3 kali nih dia fata morgana. 2 kali di Bukit Safa, 1 kali di Bukit Marwah, saudara. Apakah beliau putus asa? Anaknya masih terus nangis, belum dapat air, saudara. Nah, akhirnya begitu beliau pandangkan lagi kelilingnya di mana ada air, tahu-tahu fata morgananya ada di Bukit Marwah lagi. Enggak putus asa, walaupun beliau tahu tadi saya kesana nggak ada air kok. Tapi karena ada harapan, ini pentingnya harapan. Beliau mengajarkan kepada kita jangan pernah putus asa, jangan pernah patah harapan. Selama masih ada harapan, kejar itu harapannya. Subhanallah. Akhirnya beliau lagi balik lagi ke Bukit Marwah. Terulang lagi ternyata bukan air. Anda balik lagi ke Safa, balik lagi ke Marwah, balik lagi ke Safa sampai 7 kali. Nah, pelajaran apa yang kita dapat, saudara? Artinya dengan sahaja kita dididik oleh Allah. Apa pendidikannya? Kalau kau ingin mendapatkan rahmat Allah, andai kata rahmat Allah itu ada di Bukit Safa, kejar ke Bukit Safa. Andai kata ternyata sampai Bukit Safa, oh enggak, rahmat Allah ada di Bukit Marwah, kau kejar ke Bukit Marwah. Kalau sampai di Bukit Marwah ternyata tidak, rahmat Allah itu ada di Bukit Safa, kau harus siapkan lagi ke Bukit Safa. Artinya di dalam kita mengharapkan ridho Allah, rahmat Allah, jangan pernah putus asa. Walaupun harus berkali-kali pulang pergi, saudara, tidak boleh putus asa. Artinya melalui ibadah sa'i kita dididik oleh Allah. Kalau mau berhasil dalam perjuangan menegakkan agama, kalau mau berhasil menang, mendapatkan meraih ridho dan rahmat Allah, kita harus tanggalkan, buang jauh-jauh pakaian putus asa dan pakaian patah harapan. Gantilah dengan pakaian baru, yaitu pakaian sabar, tegar, tabah, tahan banting. Saudara, tidak boleh putus asa dalam berusaha berjuang meraih ridho Allah. Alhamdulillah. Makanya ibu-ibu kan diajak jalan capek. Kita kalau sa'i lebih capek dari tawaf. Nah, tawaf kalau lagi sepi, kita dekat dengan Ka'bah lebih cepat selesai. Tapi kalau sa'i walaupun lagi sepi tetap aja capek, pada makan jauh, saudara, bukan dekat itu. Nah, di situ dengan capek kita di sini. Kamu harus berlelah-lelah. Kamu harus bercapek-capek. Kamu kalau mau berjuang mesti bersakit-sakit. Dan kalau kau jatuh, bangun lagi. Jangan putus asa. Makanya kalau mau berjuang menegakkan agama, tak boleh kita putus asa. Tak boleh kita patah harapan, saudara. Nah, ini yang pelajaran yang perlu kita ambil daripada pelajaran sa'i. Jadi ringkasnya saya mau sampaikan di sini soal sa'i. Kalaupun 1000 kali kita berjuang di jalan Allah, jatuh dan gagal dalam perjuangan, maka 1001 kali kita harus siap bangkit, bangun lagi untuk melanjutkan perjuangan, saudara. Tidak boleh ada kata putus asa dan tidak boleh ada kata patah harapan. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kau putus asa daripada rahmat Allah. Alhamdulillah. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Nah, yang terakhir apa setelah selesai sa'i? Tahallul. Ada apa dengan tahallulnya? Tahallul ini juga ikrar. Minimal yang kita potong 3 helai rambut minimal, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi khusus yang laki-laki lebih afdol kalau digunduli. Nah, jadi lebih banyak rambut yang dipotong lebih afdol. Digunduli itu yang paling afdol. Nah, sekarang mari kita lihat soal potong rambut, baik laki maupun perempuan. Saudara, potong rambut ini bukan sekedar potong rambut. Kalau mau potong rambut di Palembang, cukur rambut juga banyak ya, kawan. Kita bisa cukur rambut setiap hari. Kenapa cukur rambut repot-repot mesti ke Mekah, saudara? Pasti ada rahasia. Ini bukan sembarang cukur rambut, saudara.
Jadi pada saat kita potong rambut kita tadi, saudara, itu sebetulnya kita lagi berikrar kepada Allah. Ya Allah, hari ini aku persembahkan bagian tubuhku kepadamu. Rambut ini ya Allah, aku serahkan kepadamu. Aku tahu ya Allah, untuk menegakkan agamamu, untuk memakai pakaian takwa, pakaian persatuan, pakaian persaudaraan, pakaian kerendahan hati, pakaian kesabaran, pakaian ketegaran, pakaian persaudaraan, pakaian persatuan. Ini semua membutuhkan pengorbanan ya Allah. Mustahil berjuang menggapai ridhomu tanpa pengorbanan. Karena itu ya Allah, sebagai bukti kesiapan aku untuk berkorban bagimu, hari ini rambutku yang aku potong untukmu ya Allah. Hari ini ku persembahkan rambutku untuk Allah. Besok atau lusa aku siap untuk tumpahkan darahku, basahi bumi ini dengan aku punya darah, hanya untuk mendapatkan ridhomu, untuk menegakkan agamamu. Mulai hari ini ya Allah, aku nyatakan, aku ikrar, aku siap korbankan harta bendaku, jiwa ragaku, hanya untuk membela agamamu, untuk menegakkan agamamu. Jadi waktu kita potong rambut kita sedang mempersembahkan kepada Allah bagian tubuh kita yang kita potong. Artinya besok lebih dari sekedar potong rambut kita. Kalau perlu potong kepala sekalipun, kalau perlu tumpahkan darah sekalipun, kalau perlu sumbang nyawa sekalipun, akan kami lakukan untuk mencari ridhomu ya Allah. Itulah makna apa yang kita lakukan dalam manasik umroh. Maka itu saya mau tanya semua di sini, kalau gitu manasik umroh kita tadi padat tidak dengan pelajaran? Padat. Penuh tidak dengan hikmah? Penuh, saudara. Gak main-main itu, saudara. Makanya mestinya orang kalau sudah umroh, apalagi kalau sudah haji ya, orang kalau sudah umroh, dia mesti lebih getol ibadahnya dibandingkan yang belum umroh. Apalagi kalau sudah haji. Orang kalau sudah umroh, dia mesti lebih semangat berjuang untuk Allah daripada belum umroh. Orang kalau sudah umroh, dia mesti lebih semangat berkorban, mengorbankan harta, bendanya, jiwa, raganya untuk Allah. Dia mesti lebih semangat untuk sedekah, infak, derma bagi perjuangan Islam dibandingkan yang belum umroh. Kenapa? Karena orang yang umroh, dia sudah melakukan ikrar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang saya mau sampaikan ya Allah. Jadi apa yang saya sampaikan di sini tidak lain dan tidak bukan adalah iktibar. Itu mengambil pelajaran dari langkah manasik umroh. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau besok atau kapan-kapan ibu bapak umroh lagi, saudara renungkan tiap langkah. Renungkan, ingat kita punya pertemuan malam hari ini, saudara ingat. Oh, ini saya buka baju di komandi. Oh iya, jadi saya berikrar kepada Allah untuk buka baju maksiat, baju kemungkaran saya bawa dari negeri saya. Oh, sekarang saya mau mandi nih. Oh iya, saya minta kepada Allah agar tiap tetesan air yang saya gunakan untuk mandi membersihkan semua noda-noda zat yang saya bawa dari negeri saya. Itu mesti ditanamkan ya, Pak, ditanamkan supaya apa? Supaya pada saat ibu bapak melaksanakan ibadah umroh bisa lebih khusyuk dan bisa lebih paham kenapa begini, kenapa begitu. Kalau kita paham, baru kita bisa rasakan betapa nikmatnya umroh ya Tuhan. Tapi kalau kita nggak paham, nanti yang kita rasakan cuma capeknya doang. Umroh capek, kaki pegal. Nah, kenapa? Karena dia nggak ambil pelajaran dari dalamnya. Tapi kalau kita ambil pelajaran, setiap langkah kita renungkan, tiap langkah kita renungkan, insya Allah kita nggak bakal capek saat melaksanakan umroh. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua.